Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safia dari Psikologi 4A. Saya ingin menjelaskan tentang apa itu agama Buddha. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf kalau misalkan penjelasan di sini masih banyak yang kurang atau masih banyak yang tidak terlalu jelas karena di sini saya sama-sama belajar. Agama Buddha sebenarnya berasal dari panggilan yang diberikan kepada pembangunnya, yaitu Siddhartha Gautama atau yang kerap disebut sebagai Buddha. Buddha adalah orang yang mendapat pengetahuan dengan tidak mendapat wahyu dari Tuhan dan bukan dari seorang guru. Siddhartha Gautama lahir pada tahun 623 sebelum Masehi di India Utara dan meninggal dunia pada usia 80 tahun. Beliau lahir sebagai putra mahkota dan hidupnya dipenuhi dengan kemewahan dan kesenangan sebagai putra mahkota tunggal. Tetapi, kehidupannya tidak berjalan dengan baik dan banyak peristiwa-peristiwa yang mengesankan hatinya pada saat ia berusia 29 tahun. Dari sinilah, ia memilih untuk menjalani hidup sebagai petapa yang berusaha mencari cara mengatasi penderitaan yang menjadi tolak belakang dirinya untuk meninggalkan hidup materialistis menjadi hidup spiritualitas dan menjalankan hidup tidak berumah tangga. Balik lagi tentang ajaran agamanya, ajaran ini disampaikan melalui khotbah-khotbahnya Siddhartha Gautama. Jadi, agama Buddha adalah perkataan-perkataan khotbah dari Sang Buddha. Khotbah-khotbah dari Siddhartha Gautama inilah yang disusun dalam kitab yang bernama Tripitaka. Pokok-pokok dari ajaran ini terdiri dari ajaran tentang Catur Arya Satyani, Hasta Arya Marga, dan juga Sangha. Catur Arya Satyani mengajarkan tentang tahapan-tahapan yang harus ditempuh manusia agar terlepas dari duka atau penderitaan. Isi Catur Arya Satyani ada 3. Dukha Arya Saka, pengetahuan tentang adanya duka. Dukkha Samudaya Arya Saka, yaitu pengetahuan tentang asal timbulnya duka atau penderitaan. Dukkha Nirodha Arya Saka, atau pengetahuan tentang terhentinya duka. Dukkha Nirodha Patipada Arya Saka, yaitu pengetahuan tentang jalan menuju lenyapnya duka. Selanjutnya, ada Hasta Arya Marga, adalah jalan untuk memadamkan hawa nafsu. Hasta Arya Marga merupakan penjabaran Catur Arya Satyani yang keempat jalan menuju laipnya penderitaan. Jika isi dari Arya Hasta Marga dilaksanakan, maka akan mengantarkan manusia pada terhentinya duka dan nafsu. Ada juga ajaran tentang Sangha, yang artinya jamaat agama Buddha. Sangha juga dapat diartikan sebagai persekutuan dan himpunan para rohib atau pemimpin di agama Buddha. Dalam agama Buddha, penganut agama dibagi menjadi 2 kelompok besar, yakni orang awam atau upasaka dan upasika, dan kelompok rohaniawan yang dinamakan bhikkhu dan bhikkhuni. Nah, organisasi bhikkhu dan bhikkhuni inilah yang disebut sebagai Sangha. Kenapa ada ajaran khusus tentang Sangha? Karena seorang bhikkhu dan bhikkhuni diatur kehidupannya dengan peraturan yang sangat ketat. Dari yang kita ketahui tentang agama ini, perlu ditekankan bahwa Buddha bukanlah Tuhan. Buddha merupakan contoh, juru pandu, dan guru untuk makhluk yang perlu menempuh pelintasan mereka sendiri, mencapai pencerahan rohani, dan melihat kebenaran dan realitas sebenar-benarnya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas partisipasi dalam menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.